Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Febri Andreas, dan di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi dari mata kuliah Revolusi Industri yang berjudulkan studi kasus tentang Microsoft Excel. Kemudian selanjutnya, sebelum beranjak ke materi yang paling utama dalam kesempatan video kali ini, mohon izin untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Febri Andreas dan saya dengan NIM 221005. Saya adalah seorang mahasiswa di ITSK Rumah Sakit Dr. Suprapto Malang yang saat ini sedang menempuh pendidikan semester 6 di Prodi S1 Informatika. Kemudian selanjutnya ada pun tahapan-tahapan pengenalan yang mungkin nanti akan saya jelaskan. Yang pertama ada pengenalan Excel, yang kedua ada aritmatika sederhana, yang ketiga ada akuntansi sederhana, yang keempat ada penulisan equation, yang kelima ada logic if bersarang 3 sampai 4. Kemudian yang selanjutnya ada pun contoh studi kasus yang sudah saya tulis di sini yang nantinya akan saya coba selesaikan di aplikasi Excel-nya secara langsung, dan kita akan melihat data real yang secara langsung. Dan di studi kasus ini ada pun yang akan saya selesaikan nanti, yang pertama dari kolom nama hingga formula equation. Baik, tanpa berlama-lama, mungkin saya akan mencoba untuk menampilkan Excel-nya terlebih dahulu untuk kita mencoba untuk menyelesaikan studi kasusnya yang sudah saya tampilkan di slide yang sudah saya jelaskan tadi, teman-teman. Dan kita sudah masuk di bagian aplikasi Excel-nya. Pertama-tama kita akan mencoba untuk mengambil studi kasus yang sudah saya tulis sebelumnya. Kita ke bagian sisipkan, kemudian kita ke bagian ilustrasi, kemudian kita ke bagian gambar, kemudian kita ke bagian perangkat ini, dan kita akan mengambil gambar yang sudah saya buatkan tadi, studi kasus yang sudah saya tulis tadi, itu di galeri kita masing-masing ya teman-teman ya. Kemudian selanjutnya kita akan mencoba untuk menyelesaikan studi kasus ini. Dari kolom yang pertama ini kita akan mencoba menuliskan kolom nama. Jadi adapun dari studi kasus ini saya mengambil studi kasus yaitu tentang menghitung dan mendata total insentif tahunan untuk setiap teknisi yang ada di lapangan. Yang pertama kita akan menuliskan nama ya teman-teman, nama di sini. Kemudian yang selanjutnya kita akan menuliskan kolom jumlah kunjungan servis per triwulan 1 sampai 4 triwulan 1. Untuk mempercepat pekerjaan kita Ctrl C saja, kemudian kita akan paste di kolom selanjutnya. Kita akan Ctrl V di kolom selanjutnya dan sama. Kita ubah saja dengan nilainya 4. Kemudian di selanjutnya kita menjadikan angkanya 3. Kemudian di sini angkanya menjadi 2. Jika kita ingin mencoba untuk merapikan kolom ini agar tidak bertabrakan satu sama lain, kita akan coba untuk menggeser kolom ini seperti ini ya teman-teman, agar data ini tidak tabrakan dan menjadi rapi. Kemudian selanjutnya adalah rata-rata kunjungan servis dalam setahun. Kita tulis ini rata-rata. Kemudian yang selanjutnya adalah insentif tahunan. Kita tuliskan insentif tahunan. Kemudian yang selanjutnya adalah gaji bulanan.
gaji bulanan. Kita geser saja agar menjadi kolom yang rapi. Kemudian yang selanjutnya adalah asuransi. Dan yang terakhir adalah total penghasilan tahunan. Kita tuliskan saja total penghasilan gitu. Penghasilan. Oke, siap sudah teman-teman. Di sini beberapa kolom yang sudah saya masukkan sesuai dengan studi kasus yang sudah saya tulis di sini. Yang pertama kita mulai dari nama. Jadi di bagian nama ini saya akan menuliskan nama secara random ya teman-teman. Dan sudah di sini saya mencoba untuk memasukkan 9 data nama. Dan di sini selanjutnya saya akan mencoba untuk menyelesaikan triwulan 1 sampai 4. Kita awali dari triwulan 1 dengan awalan yaitu sama dengan. Kenapa saya mengawali dengan sama dengan? Apapun kondisinya ketika kita ingin memasukkan rumus dalam aplikasi Excel ini, sifatnya wajib kita menggunakan simbol sama dengan. Karena apa? Ketika kita menggunakan simbol sama dengan, otomatis rumus yang sedang kita tulis pasti akan ada hasilnya. Justru dengan sebaliknya, ketika kita tidak menggunakan simbol sama dengan, itu akan terjadi error. Kemudian, selanjutnya kita sudah menuliskan sama dengan di sini. Kita akan menggenerate nomor secara acak itu dengan range between. Range between sama dengan range between. Kita tab saja. Kemudian kita isi 10,100 tutup kurung. Artinya range between adalah rumus untuk menampilkan nilai secara random. Kemudian di dalam kurung ini ada angka 10,100. Jadi nilai yang akan tergenerate dari triwulan 1 sampai triwulan 4 ini adalah angka 10 sampai 100. Kemudian kita enter saja di sini. Dan sudah ada nilai 55 untuk triwulan bagian 1. Kemudian kita tarik saja di sini ke bagian kanan sampai ke triwulan 4 dan di sini sudah menampilkan hasilnya. Untuk di kolom bagian 2 ini kita langsung tarik ke bagian sampai kolom ke 10 ini dan bam, sudah mendapatkan hasil yang sudah kita inginkan dengan range between adalah nilai dengan secara random antara 10 sampai 100. Kemudian jangan lupa teman-teman ya, ketika kita sudah memasukkan nilai seperti ini, jangan lupa di Ctrl C, kemudian diklik kanan dan dijadikan value atau nilai. Karena apa? Dengan kita menjadikan nilai seperti ini, tandanya kita tidak akan pernah merubah nilai dari triwulan 1 sampai triwulan 4. Karena apa? Dengan kita memasukkan nilai rata-rata itu tidak akan merubah nilai sebelahnya, yaitu triwulan 1 dan triwulan 2. Kemudian yang selanjutnya adalah rata-rata kunjungan servis dalam 1 tahun. Jadi untuk rumus rata-rata ini sendiri itu pastinya menggunakan rumus yang berbeda, yaitu average teman-teman ya. Kemudian kita awal dengan sama dengan, kita tulis average dan di sini sudah menemukan. Kemudian kita tab saja, kemudian kita rata-rata dari triwulan 1 sampai triwulan 4, kemudian tutup kurung dan enter. Bam, sudah muncul 61,5. Kemudian kita tarik ke bawah dan sudah selesai. Tapi jangan lupa ya teman-teman, di Ctrl C, kemudian klik kanan,
kita jadikan value agar nilai ini tidak berubah ketika kita hendak memasukkan nilai-nilai selanjutnya. Kemudian yang selanjutnya adalah insentif tahunan. Jadi di bagian insentif tahunan ini tentunya rumusnya agak sedikit panjang ya teman-teman ya. Kemudian kita awali dengan sama dengan terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan if untuk mencari insentif tahunan ini. Kemudian seharusnya di sini sudah tertera, jadi kita tidak perlu bingung untuk kita memasukkan rumus apa saja yang ada di dalamnya. Jadi di Excel ini sudah ada panduannya, langkah-langkah apa saja yang harus kita masukkan. Kemudian selanjutnya saya akan mencoba masukkan E2. Kemudian saya akan mencoba memasukkan tanda lebih dari dan sama dengan, kemudian 40, kemudian koma 2.500.000. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian di koma kita tulis if lagi, kita tab, kemudian E2 kembali, kemudian kita klik E2, dan di sini saya akan mencoba untuk memasukkan simbol lebih dari kembali, kemudian sama dengan 30,1.500.000. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian di koma jangan lupa dimasukkan if lagi untuk memulai rumus selanjutnya, kemudian E2 lagi, kemudian kita masukkan simbolnya kembali, kita sama dengan, kita klik 20,750. 1, 2, 3, 4. Kemudian kita koma 0 dan jangan lupa tutup kurungnya ada 3. 1, 2, 3. Kemudian kita enter. Dan di sini sudah menampilkan hasilnya yaitu 2.500.000 untuk insentif untuk atas nama AB. Kemudian di sini kita tarik saja ke bawah. Dan kita sudah menampilkan hasilnya di sini, dan rata-rata di sini adalah 2.500.000-an semua, dan ada satu yang 1.500.000 atas nama EF. Kemudian jangan lupa kita jadikan value, kita Ctrl C, kemudian klik kanan dan kita jadikan value agar nilai ini tidak akan berubah ketika kita hendak memasukkan nilai-nilai berikutnya. Kemudian selanjutnya adalah gaji bulanan. Jadi di gaji bulanan ini kita akan mencoba untuk memasukkan nilai secara random. Kita klik sama dengan, kemudian range between, kita tab, kita akan memasukkan angka atau nominal 1 juta sampai 2 juta teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 juta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tutup kurung dan enter. BM sudah selesai dan kita sudah mendapatkan hasilnya di sini. Dan jangan lupa dijadikan value, Ctrl C, klik kanan dan value. Kemudian ketika kita hendak menjadikan gaji bulanan ini menjadi satuan rupiah, kita bisa ke bagian ini. Di bawah tulisan umum ini ada berlambangkan dolar ini, kita klik saja, kita pilih rupiah, dan ketika hasilnya seperti ini teman-teman jangan panik, jangan gugup, jangan takut, kita geser saja seperti ini dan sudah selesai. Kemudian yang selanjutnya di insentif tahunan ini sama, kita akan coba menjadikan satuan rupiah juga dan sudah selesai. Kemudian yang selanjutnya adalah asuransi 7% dari gaji bulanan. Kita klik sama dengan terlebih dahulu asuransi dari gaji bulanan dikurangi 7% dari gaji bulanan. Kita klik
sama dengan, dan di sini sudah ada nominalnya, kita tarik saja ke bawah dan sudah selesai. Dan jangan lupa kita klik kanan, kita klik Ctrl C, kemudian klik kanan, kita jadikan value agar nilai ini tidak akan pernah berubah. Dan kemudian jangan lupa juga dibuat satuan rupiah agar memudahkan kita dalam menghitung satuan ini menjadi satuan yang mudah dipahami oleh user juga. Kemudian yang selanjutnya adalah total penghasilan. Jadi di bagian total penghasilan ini adapun tahapan-tahapan yang harus kita jalankan. Yang pertama yaitu gaji bulanan dikali 12. Kita awali dengan sama dengan gaji bulanan dikali 12. Kemudian dikali itu tandanya adalah bintang ya teman-teman, jangan sampai salah, jangan sampai keliru, karena ketika kita keliru dan kita salah otomatis rumus ini akan gagal dan error dan tidak akan menampilkan hasilnya. Kemudian setelah kita sudah memasukkan gaji bulanan dikali 12, kemudian dikali kembali 12, kemudian dikurangi 12, dikurangi asuransi, kemudian dikali 12, ditambah insentif tahunan, kemudian kita enter dan sudah selesai. Di sini hasilnya menampilkan 2.584.000 untuk atas nama AB. Kemudian kita tarik saja ke bawah untuk mendapatkan hasil yang lainnya, dan BEM sudah selesai di sini. Dan hasilnya tentunya tidak akan sama, dan sini ada yang 1.500.000, ada yang 2.500.000. Tentunya hasilnya tidak sama sesuai apa yang sudah kita masukkan data sebelumnya. Kemudian jangan lupa kita Ctrl C, kita klik kanan dan kita jadikan value. Dan untuk studi kasus ini insya Allah sudah selesai. Kemudian adapun satu soal lagi yang akan saya selesaikan, yaitu tuliskan rumus rata-rata kunjungan dalam bentuk formula equation. Kemudian kita akan menuliskan formula equationnya. Kita akan ke bagian sisipkan dan ke bagian simbol. Kemudian di bagian simbol ini kita akan memilih bagian ini ya teman-teman ya. Kita ke bagian sisipkan, kemudian kita ke bagian simbol ya teman-teman ya. Jangan lupa kita ke bagian simbol ini, kemudian ke bagian persamaan, kemudian di bagian persamaan ini kita ke bagian pecahan, kita ke bagian pecahan umum ini. Jadi kita di sini diminta untuk menulis equationnya. Jadi equationnya ini kita tulis triwulan 1 plus, kita coba geser ke sini, triwulan 1 plus triwulan 2 ditambah triwulan 3 ditambah triwulan 4. Nah, kemudian angka di bawahnya ini kita jadikan dibagi 4 ya teman-teman ya. Karena apa? Karena triwulannya ada 4, jadi otomatis semuanya akan terbagi menjadi 4 teman-teman. Jadi di sini sudah menampilkan hasilnya sesuai studi kasus yang sudah saya buat, mulai dari kolom nama sampai formula equation sudah saya tuliskan di sini, dan insya Allah hasilnya di sini sudah memenuhi semua yang sudah kita inginkan di studi kasus ini. Mungkin cukup sekian penyampaian materi dari studi kasus Excel ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf saya sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.